Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hidup Akurat. Mari kita merenungkan salah satu misteri yang paling menarik dan misterius dalam dunia psikologi, dunia dalam mimpi. Ketika mata kita tertutup dalam tidur, otak kita membuka pintu ke alam semesta yang penuh warna, di mana realitas tampaknya tidak terikat oleh batasan fisik. Apakah itu hanya produksi acak otak yang tidak terkoordinasi, ataukah ada makna yang lebih dalam di balik setiap gambar dan pengalaman yang kita alami dalam mimpi? Mari kita temukan jawabannya bersama dalam video ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik layar ketika kita tidur? Bagaimana otak kita menciptakan realitas yang begitu hidup di dalam mimpi? Hari ini, kita akan membahas fenomena ini secara mendalam, memecahkan teka-teki di balik setiap citra, emosi, dan pengalaman dalam mimpi kita. Mimpi telah menjadi misteri yang memikat manusia sejak zaman kuno. Dari cerita-cerita mitos hingga penelitian ilmiah modern, manusia terus mencari pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena ini. Setiap malam ketika kita terlelap, kita memasuki dunia alternatif yang penuh warna dan kadang-kadang menakutkan yang dikenal sebagai mimpi. Namun, apa sebenarnya mimpi itu? Bagaimana otak kita menciptakan kisah-kisah yang begitu hidup dan terkadang aneh di dalam tidur kita? Di video ini, kita akan menjelajahi proses otak yang kompleks di balik pembuatan mimpi, mencari tahu mengapa kita bermimpi, apa makna di balik mimpi kita, dan bagaimana mimpi mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dalam mimpi. Mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya mimpi itu. Mimpi terjadi dalam fase tidur yang disebut REM, Rapid Eye Movement, di mana otak kita sangat aktif meskipun tubuh kita tetap diam. Saat kita memasuki tahap REM, otak kita menjadi pusat aktivitas yang menghasilkan gambar-gambar yang begitu hidup dan pengalaman-pengalaman yang terkadang luar biasa. Terlebih lagi, mimpi tidak hanya terjadi pada manusia tetapi juga pada hewan, menunjukkan kompleksitas dan keunikan fenomena ini di alam. Penelitian ilmiah telah mengungkapkan bahwa mimpi adalah hasil dari berbagai proses kompleks di dalam otak kita. Area otak seperti korteks visual, limbic system, dan bagian lainnya berinteraksi untuk menciptakan cerita-cerita yang kita alami dalam mimpi. Bahkan, penelitian pencitraan otak telah menunjukkan bahwa aktivitas otak selama mimpi bisa sama intensnya dengan ketika kita bangun. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita tidur, otak kita masih bekerja keras untuk menciptakan pengalaman-pengalaman yang kita alami. Tidak hanya itu, penelitian juga menunjukkan bahwa otak memanfaatkan ingatan dan pengalaman kita yang sudah ada untuk membentuk isi mimpi, sehingga kadang-kadang kita dapat bermimpi tentang hal-hal yang telah kita alami di masa lalu. Dengan memahami proses di balik pembuatan mimpi, kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas otak manusia. Mimpi bukanlah sekadar gambaran acak, melainkan hasil dari aktivitas otak yang sangat terorganisir dan kompleks. Dengan lebih memahami proses ini, kita bisa menghargai lebih dalam karya seni yang tersembunyi di dalam setiap mimpi kita. Selain itu, penelitian lebih lanjut tentang mimpi dapat membuka pintu bagi pemahaman yang lebih luas tentang kesadaran, kreativitas, dan bahkan alam bawah sadar manusia. Tapi mengapa beberapa mimpi terasa begitu hidup dan intens, sementara yang lainnya terasa samar dan mudah dilupakan? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi intensitas mimpi kita? Penelitian menunjukkan bahwa intensitas mimpi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Salah satunya adalah tingkat emosi yang kita alami saat kita tidur. Ketika kita tidur, otak kita masih aktif memproses informasi dari hari itu, terutama informasi yang berhubungan dengan emosi. Ketika kita mengalami situasi yang menyebabkan stres, kecemasan, atau bahkan kegembiraan yang tinggi, otak kita cenderung memproyeksikan emosi tersebut ke dalam mimpi kita. Inilah sebabnya mengapa mimpi-mimpi yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penting atau emosional dalam hidup kita cenderung terasa lebih hidup dan intens. Selain itu, mimpi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran kita selama tidur. Saat kita mengalami tahap tidur REM,
otak kita aktif menciptakan mimpi-mimpi yang kompleks, namun tingkat kesadaran kita bisa bervariasi. Beberapa orang mungkin memiliki kemampuan untuk memahami bahwa mereka sedang bermimpi, yang dikenal sebagai mimpi sadar, sementara yang lainnya mungkin tetap terjebak dalam alur cerita mimpi tanpa menyadari bahwa mereka sedang bermimpi. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas mimpi kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang alam pikiran dan emosi kita. Ini juga bisa memberi kita kesempatan untuk lebih memahami diri sendiri dan bagaimana kita merespons berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenali pola-pola ini, kita dapat belajar untuk mengelola emosi kita dengan lebih baik dan mungkin bahkan memengaruhi jenis mimpi yang kita alami. Segera, kita akan melangkah ke dalam tahap berikutnya untuk memahami lebih lanjut tentang misteri di balik dunia dalam mimpi. Salah satu misteri yang umum terjadi adalah mengapa kita sering lupa mimpi kita begitu kita bangun. Meskipun beberapa mimpi mungkin terasa begitu hidup dan berkesan saat kita sedang tidur, mengapa ingatan tentang mereka begitu cepat memudar begitu kita terjaga? Ini terkait dengan bagaimana otak memproses ingatan selama fase tidur. Meskipun otak kita aktif menciptakan mimpi saat kita tidur, proses konsolidasi ingatan terganggu selama tahap tidur REM. Ini berarti bahwa meskipun kita mungkin mengalami mimpi yang sangat hidup dan berkesan, otak kita mungkin tidak berhasil menyimpan pengalaman itu ke dalam ingatan jangka panjang. Sebagai hasilnya, saat kita bangun, kita mungkin hanya bisa mengingat sebagian kecil atau bahkan lupa sama sekali tentang apa yang kita alami dalam mimpi. Selain itu, ada juga teori bahwa lupa tentang mimpi kita bisa menjadi bentuk perlindungan alami. Beberapa mimpi mungkin berisi pengalaman-pengalaman yang menakutkan atau membingungkan yang otak kita mungkin lebih baik untuk tidak mengingatnya. Dengan cara ini, lupa tentang mimpi bisa menjadi mekanisme pertahanan alami untuk melindungi kesejahteraan mental kita. Dengan memahami proses ini, kita bisa mengerti mengapa ingatan tentang mimpi kita seringkali mudah terlupakan. Meskipun kita mungkin mengalami pengalaman yang kuat dan berkesan dalam mimpi kita, otak kita mungkin tidak selalu dapat menyimpannya dengan baik. Namun, dengan teknik-teknik tertentu, seperti mencatat mimpi kita segera setelah kita bangun, kita bisa meningkatkan kemungkinan untuk mengingat dan memahami mimpi kita dengan lebih baik. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi lebih jauh tentang bagaimana mimpi dapat mempengaruhi kesehatan mental kita secara keseluruhan. Tapi, apakah mimpi hanya sekadar pengalaman tidur yang menyenangkan, atau apakah mereka memiliki dampak yang lebih dalam pada kesehatan mental kita? Seiring dengan misteri di balik dunia dalam mimpi, penting untuk memahami peran yang dimainkan mimpi dalam kesehatan dan kesejahteraan mental kita sehari-hari. Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa mimpi memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan mental kita. Salah satunya adalah kemampuan mimpi untuk memproses emosi. Ketika kita tidur, otak kita memproses dan mengkonsolidasikan pengalaman emosional kita dari hari itu. Ini berarti bahwa mimpi bisa menjadi cara bagi kita untuk mengatasi emosi yang tidak terselesaikan atau bahkan trauma yang kita alami. Dengan cara ini, mimpi dapat menjadi alat penting untuk pemulihan mental dan pengembangan diri. Selain itu, mimpi juga dapat memberikan wawasan tentang masalah-masalah yang sedang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang, mimpi bisa menjadi cerminan dari ketidakseimbangan atau stres yang kita rasakan, memberi kita kesempatan untuk lebih memahami dan mengatasi tantangan-tantangan itu dalam kehidupan nyata. Dengan memahami peran yang dimainkan mimpi dalam kesehatan mental kita bisa mulai menghargai lebih dalam arti dan manfaat dari pengalaman tidur ini. Mimpi bukan hanya sekadar cerita-cerita yang kita alami saat kita tidur, melainkan jendela ke dalam alam bawah sadar kita yang penuh dengan potensi dan kebijaksanaan. Dengan menjelajahi mimpi kita dengan kesadaran dan keberanian, kita bisa menggunakan pengalaman tidur ini untuk memperkuat kesehatan mental kita dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana kita dapat mengendalikan mimpi kita untuk keuntungan kita sendiri. Terakhir,
kita akan menjelajahi apakah kita dapat mengendalikan apa yang kita alami dalam mimpi kita, sebuah konsep yang dikenal sebagai mimpi sadar. Mimpi sadar adalah kemampuan untuk menyadari bahwa kita sedang bermimpi dan bahkan dapat mengubah jalannya sesuai dengan keinginan kita. Namun, apakah ini hanyalah mitos atau apakah kita benar-benar dapat mengendalikan mimpi kita? Penelitian dan praktik spiritual telah menunjukkan bahwa dengan latihan dan kesadaran yang tepat, kita bisa mempelajari teknik untuk mengendalikan mimpi kita. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah reality checks, di mana kita secara teratur memeriksa apakah kita sedang bermimpi atau tidak saat kita sedang terjaga, sehingga kebiasaan ini akan berlanjut saat kita tidur. Selain itu, teknik visualisasi dan meditasi juga dapat membantu kita menjadi lebih sadar dalam mimpi kita dan bahkan memanipulasi kontennya sesuai dengan keinginan kita. Dengan latihan dan kesadaran yang konsisten, kita bisa belajar untuk mengendalikan mimpi kita dan bahkan menggunakan mereka sebagai alat untuk pertumbuhan pribadi dan eksplorasi kreatif. Mimpi sadar bukan hanya pengalaman yang menarik secara psikologis, tetapi juga memberi kita kesempatan untuk menjelajahi alam bawah sadar kita dengan lebih dalam dan memanfaatkannya untuk memperkaya kehidupan kita saat kita terjaga. Dengan demikian, belajar mengendalikan mimpi kita adalah langkah penting dalam perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam dan kebebasan yang lebih besar dalam eksplorasi alam pikiran manusia. Sekarang, setelah kita telah menjelajahi dunia dalam mimpi dari berbagai sudut pandang, saatnya untuk mengambil tindakan. Anda dapat mulai dengan mencatat mimpi Anda setiap pagi, mencatat setiap detail yang Anda ingat. Hal ini akan membantu Anda memahami pola-pola dalam mimpi Anda dan mungkin mengidentifikasi tema-tema tertentu yang terulang. Selain itu, cobalah untuk mempraktikkan teknik-teknik meditasi dan visualisasi sebelum tidur, karena hal ini dapat membantu Anda memasuki tahap tidur dengan lebih tenang dan menyadari. Jangan ragu untuk mencoba teknik reality checks dan teknik lucid dreaming untuk membantu Anda memperoleh kendali lebih besar dalam mimpi Anda. Ingatlah bahwa eksplorasi alam bawah sadar adalah perjalanan yang panjang dan menarik, jadi bersabarlah dengan diri sendiri saat Anda mempraktikkan teknik-teknik ini. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini melalui dunia dalam mimpi. Kami harap video ini telah memberi Anda wawasan yang lebih dalam tentang fenomena yang menarik dan misterius ini, serta memberi Anda alat untuk memahami dan mengendalikan pengalaman tidur Anda sendiri. Jangan ragu untuk subscribe channel kami untuk konten-konten lebih lanjut tentang psikologi dan ilmu pengetahuan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih dan tetap semangat.